Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dosen dan rekan mahasiswa yang saya hormati. Sebelum saya memulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Juvita, NIM 0512-53673, Prodi Ilmu Pemerintahan dari UT Gorontalo. Untuk mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan topik solusi inovatif dan strategi implementasinya. Dalam presentasi saya sore hari ini, saya akan menjelaskan singkat masalah, solusi yang ditawarkan, dasar teori yang mendukung, serta dampak positif dari solusi tersebut. Saya akan menjelaskan solusi inovatif dan strategi implementasi. Solusi inovatif adalah pendekatan baru dan kreatif untuk memecahkan masalah atau meningkatkan proses yang sudah ada, seringkali melibatkan pemikiran di luar kebiasaan untuk menemukan metode yang lebih baik. Strategi implementasi adalah metode dan tindakan yang dirancang untuk memastikan solusi tersebut diterapkan secara efektif, mengatasi hambatan, dan mencapai tujuan jangka panjang. Solusi inovatif dalam pelayanan publik dan strategi implementasinya disajikan 3 contoh solusi inovatif pelayanan publik secara strategi implementasinya. Yang pertama, digitalisasi layanan service, online service delivery. Masalah utama, pertama, proses pelayanan lambat, birokratis, dan membutuhkan tatap muka. Kedua, banyaknya antrian dan waktu tunggu. Ketiga, tingginya biaya transaksi warga atau transportasi waktu. Solusi inovatif, pengembangan sistem e-service seperti layanan kependudukan online, perizinan berbasis OSS, atau aplikasi kesehatan digital. Dasar teori, New Public Management, meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan orientasi pelanggan. Kedua, digital era governance, penggunaan teknologi untuk integrasi dan otomatisasi layanan. Teknologi acceptance model, sistem mudah digunakan dan bermanfaat akan meningkatkan adopsi. Strategi implementasi, pertama, pemetaan proses bisnis untuk menghapus prosedur yang tidak perlu. Kedua, pengembangan aplikasi berbasis kebutuhan pengguna, users centered design. Ketiga, pelatihan SDM digital dan penyediaan helpdesk. Keempat, integrasi data lintas instansi melalui API atau satu data. Kelima, sosialisasi dan edukasi publik agar masyarakat mau mengadopsi layanan. Dampak positif, pelayanan lebih cepat, murah, transparan. Kedua, mengurangi birokrasi tatap muka, meningkatkan potensi pungutan liar. Ketiga, meningkatkan kepuasan masyarakat dan kinerja pemerintahan. Yang kedua, MAL pelayanan publik atau MPP, One Stop Service. Masalah utama, pertama, pelayanan publik tersebar di banyak kantor. Kedua, koordinasi antri instansi lemah. Masalah utama pertama, pelayanan publik tersebar di banyak kantor. Kedua, koordinasi antar instansi lemah. Ketiga, waktu pelayanan lama. Solusi inovatif, pembentukan mal pelayanan publik MPP yang mengintegrasikan layanan pusat, daerah, BUMN, dan swasta dalam satu lokasi. Dasar teori, pertama, governance teori, kolaborasi multi aktor dan integrasi kelembagaan. Kedua, public value theory. MPP menciptakan value berupa kemudahan, aksesibilitas, dan transparansi. Ketiga, one stop government model, konsolidasi layanan untuk menurunkan biaya administratif. Strategi implementasi, pertama, kerja sama lintas instansi melalui perjanjian kinerja layanan. Kedua, standarisasi SOP dan standar pelayanan minimum. Ketiga, penerapan sistem antrian digital dan dashboard monitoring layanan. Keempat, evaluasi berkala menggunakan indeks kepuasan masyarakat (IKM). Dampak positif, pertama, layanan lebih terintegrasi dan ringkas. Kedua, mengurangi duplikasi proses dan inefisiensi. Ketiga, meningkatkan citra pemerintah dan kepercayaan publik. Ketiga, sistem pengaduan masyarakat terintegrasi atau lapor. Masalah utama, pertama, saluran pengaduan tidak terkoordinasi dan tidak transparan. Kedua, keluhan masyarakat tidak ditindaklanjuti secara serius. Ketiga, rendahnya kepercayaan publik. Solusi inovatif, pengembangan aplikasi pengaduan nasional berbasis web dan mobile yang terhubung dengan instansi pemerintah. Dasar teori, pertama, participatory governance, masyarakat dilibatkan dalam kontrol kinerja pemerintahan. Kedua, feedback mechanism teori, umpan balik meningkatkan kualitas layanan. Ketiga, open government principles, transparansi, partisipasi, akuntabilitas. Strategi implementasi, pertama, integrasi aplikasi dengan seluruh KKL dan Pemda. Yang kedua, SLA, Service Level Agreement, untuk memastikan setiap laporan ditindaklanjuti tepat waktu. Ketiga, notifikasi real time dan tracking status laporan. Keempat, analisis data pengaduan untuk perbaikan kebijakan. Dampak positif, pertama, akuntabilitas meningkat karena laporan bisa dipantau publik. Kedua, masyarakat berperan dalam mengawasi pelayanan. Ketiga, pemerintah memiliki data real time tentang permasalahan layanan. Demikian presentasi mengenai solusi inovatif yang saya tawarkan serta strategi implementasinya. Saya percaya dengan langkah yang tepat dan komitmen bersama dapat memberikan dampak nyata. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen dan rekan mahasiswa semuanya. Sekian dan terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.